Pemirsa, bagaimana semua pihak menjaga situasi kondusif dan aspirasi dapat disampaikan dengan damai? Kita akan membahasnya dengan pemikir kebinekaan Sukidi. Selamat sore, Pak Sukidi. Selamat sore Mbak Eva. Ya, Pak Sukidi, sudah ada pernyataan dari Presiden Prabowo Subianto yang memastikan proses hukum terhadap anggota Polri yang bersalah, pencopotan sejumlah anggota DPR dan mencabut kebijakan yang tidak tepat. Apakah apa yang disampaikan oleh Presiden Prabowo sudah memberikan jawaban atas dinamika yang berlangsung selama beberapa hari terakhir ini, Pak Sukidi? Rakyat membutuhkan satu kepastian bahwa komitmen dan janji ditunaikan tepat waktu dan dengan sepenuhnya memenuhi prinsip keadilan itu sendiri. Ada satu akar masalah yang jauh lebih berat, yaitu adalah akar ketidakadilan yang dirasakan oleh masyarakat. Sehingga kemarahan masyarakat ini adalah ekspresi dari praktek-praktek ketidakadilan yang berlangsung cukup lama dan merusak kepercayaan rakyat kepada institusi negara, penegak hukum yang penuh mafia, wakil rakyat yang tidak lagi menjiwai penderitaan rakyat, dan berbagai praktek ketidakadilan yang justru merenggut kepercayaan dari masyarakat itu sendiri. Baik, soal ini juga sudah disampaikan melalui unjuk rasa, kemudian Presiden juga menjamin masyarakat bisa menyampaikan aspirasi. Meski demikian, Presiden juga mengimbau aspirasi bisa disampaikan dengan damai. Pak Sukidi, bagaimana semua pihak bisa saling menjaga hal ini bersama-sama dengan baik? Pertama, kita mengimbau kepada masyarakat untuk selalu merawat protes dengan spirit perdamaian itu. Karena itu yang kita butuhkan hari ini dan ke depan adalah non-violent movement. Satu gerakan protes yang damai, tanpa kekerasan, disampaikan dengan spirit keadaban itu sendiri. Karena keadaban itu adalah inti utama dari masyarakat yang beradab. Kebiadaban itu adalah contoh dari punahnya satu peradaban itu sendiri. Karena itu saya mengimbau kepada masyarakat untuk saling jaga, saling gotong royong dalam kebajikan. Kita harus selalu bahu-membahu, saling menjaga dari unit terkecil dalam masyarakat bernama keluarga, ke tetangga, ke masyarakat yang lebih luas untuk saling jaga agar kita semua berada dalam kedamaian, dalam ketentraman, dalam kesejukan demi kebaikan bersama. Tetapi ingat bahwa masyarakat harus selalu disertai dengan keteladanan para pemimpin. Hentikan kepungan wakil rakyat, hentikan praktek-praktek mafia peradilan, hentikan korupsi yang merajalela, hentikan penggajian yang tidak memiliki simpati dan empati pada penderitaan rakyat. Karena itu kita menunggu bahwa akar utama ketidakadilan itu direspon oleh kebijakan pemerintah yang menghadirkan keadilan bagi semua, terutama bagi rakyat kecil yang hari-hari ini mengalami kehidupan ekonomi yang amat sangat berat. Sehingga masalah ketidakadilan ini harus diselesaikan dengan kebijakan ekonomi yang lebih berpihak kepada rakyat kecil itu sendiri. Oke, soal poin keteladanan dari para pemimpin, saya ingin Anda mengelaborasi lagi supaya ini betul-betul bisa menjadi evaluasi bersama. Pak Sukidi, singkat saja sebelum saya akan bahas terkait dengan pertemuan Presiden dengan sejumlah pemuka dan tokoh agama kemarin ya. Para penyelenggara Republik ini belajarlah keteladanan dari para pendiri Republik. Kepada Bung Hatta, kalian perlu belajar tentang pentingnya kejujuran, pentingnya integritas, pentingnya kesederhanaan. Karena
pada aspek integritas, kejujuran, dan kesederhanaan itulah Bung Hatta dikenal secara abadi dalam memori kolektif kita. Bung Hatta dikenal bukan karena kekayaannya, bukan karena kemewahan yang semua itu tidak ia miliki. Justru karena kesederhanaannya, karena hidup dengan prinsip qanaah itu sendiri. Hari-hari ini kita kehilangan keteladanan dari para pemimpin yang justru gemar pamer kemewahan, pamer joget, pamer berbagai hal-hal yang tidak pantas dilakukan oleh pemimpin. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan itu adalah jadilah pemimpin yang menjadi pelayan rakyat. Jadikan rakyat sebagai tuan kalian, bukan kalian menjadi tuan rakyat. Selama ini yang terjadi adalah sebaliknya. Kalian berperilaku layaknya ndoro, layaknya tuan yang digaji besar, lalu bertingkah dengan begitu pongah. Karena itu ini wake up call bagi kita semuanya, terutama penyelenggara Republik, agar bertindak sebagai pelayan rakyat dalam makna yang sebesar-besarnya. Karena rakyat selalu ditipu dengan janji palsu yang kemudian tidak terwujud dalam keteladanan hidup sehari-hari. Rakyat membutuhkan keteladanan, bukan janji yang diekspresikan dalam bentuk hidup sederhana, melayani kepentingan rakyat, menjadikan kesejahteraan rakyat sebagai orientasi pertama dan utama dalam jabatan pelayanan publik itu sendiri. Baik, semoga ini menjadi refleksi ya soal keteladanan yang Pak Sukidi sampaikan. Pak Sukidi, sebelumnya Presiden juga bertemu dengan pemuka dan tokoh agama, berdialog dan membahas persoalan bangsa. Bagaimana kemudian peran tokoh-tokoh agama bisa membantu untuk menenangkan masyarakat saat ini? Ini peringatan keras bagi tokoh agama yang semakin jauh dengan penderitaan rakyatnya. Sehingga ketika rakyat marah, para tokoh agama memiliki sedikit kontribusi untuk meredam kemarahan rakyat itu sendiri. Ini saatnya tokoh agama untuk membersamai rakyat kecil, selalu bersama rakyat dalam kehidupan sehari-hari. Ini pentingnya para tokoh agama untuk selalu berpihak kepada rakyat dengan menjadikan tempat-tempat ibadah agama sebagai ruang untuk menebar kesejukan, menebar kedamaian, menebar kesucian dalam kehidupan kebangsaan dan kehidupan keagamaan itu sendiri. Kita harus menghidupkan kembali bahwa pesan agama adalah pesan untuk kedamaian. Dan kedamaian itu adalah ciri utama kita umat beragama yang benar. Karena itu umat beragama yang tidak disertai oleh kedamaian itu pasti berakhir dengan kekeliruan itu sendiri. Karena itu inti pesan kedamaian itu harus menjadi sanubari dari para tokoh agama dan sekaligus umat beragama agar kita selalu terbimbing pada cahaya kebenaran, pada cahaya kesucian dan cahaya kedamaian. Ini saatnya peringatan keras agar para tokoh agama lebih berpihak kepada semangat penderitaan rakyat itu sendiri dengan menunjukkan satu etika bela rasa kepada sesama. The ethic of compassion ini, bela rasa kemanusiaan ini yang harus kita tumbuhkan agar rakyat, agar umat beragama selalu punya kepekaan sosial kepada sesama. Dan etika bela rasa ini harus kita jadikan satu etika emas agar kita semua, terutama para pemimpin, menjiwai penderitaan rakyat sebagai bagian dari penderitaan mereka dan karena itu terpanggil untuk berbela rasa kepada rakyat, menyejahterakan rakyat sebagai orientasi tertinggi dalam pelayanan publik itu sendiri. Iya. Baik Pak Sukidi, situasi ini tidak hanya terjadi di Jakarta, tetapi juga di sejumlah daerah di Indonesia. Bagaimana peran pejabat publik, tokoh masyarakat di daerah untuk juga ikut berkontribusi menjaga kondusivitas di daerah? Para pejabat publik harus
mendekatkan diri kepada rakyat, hidup bersama rakyat, menjiwai penderitaan dan kesusahan rakyat. Hanya dengan jalan itu kita dapat memperoleh kedamaian karena ada satu keteladanan yang dihadirkan oleh para pemimpin untuk bersama rakyat ini. Selama ini para pemimpin begitu berjarak dengan rakyat itu sendiri. Bukan hanya berjarak, tapi juga menjadikan rakyat sebagai korban dari ketidakadilan kebijakan publik itu sendiri. Karena itu ini adalah wake up call agar para pejabat terbangun, tersadarkan diri, dan akhirnya membersamai rakyat dalam berbagai kegiatan sehari-hari hari ini. Hari-hari ini rakyat begitu berat menjalani kehidupan akibat ketidakpastian ekonomi yang berkepanjangan. Karena itu cara terbaik adalah hiduplah dan menangislah bersama rakyat. Karena hanya itu rakyat bisa memperoleh satu pegangan dan keteladanan yang menjadi satu kompas moral untuk hidup bersama dan sekaligus menyejahterakan rakyat itu sendiri. Keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur sejauh mana ia memperoleh keuntungan ekonomi, tidak diukur sejauh manakah ia dikenal masyarakat, tidak pula diukur sejauh manakah dia memperoleh approval rating yang tinggi. Keberhasilan seorang pemimpin diukur semata-mata sejauh manakah pemimpin mampu menyejahterakan rakyat. 80 tahun Indonesia merdeka, rakyat sejahtera hanya sekedar komitmen dan janji yang tidak ditunaikan. Inilah saatnya menunaikan janji kemerdekaan bahwa kesejahteraan rakyat adalah orientasi tertinggi dalam pelayanan publik. Para pemimpin mesti terpanggil bahwa kesejahteraan bukan diukur pada dirinya sendiri, tapi kesejahteraan harus selalu diorientasikan untuk rakyat Indonesia. Sebuah wake up call untuk membersamai rakyat, dan marilah kita jaga persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Terima kasih pemikir kebinekaan Sukidi sudah bergabung bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.